Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak, karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Luar biasa, teman-teman. Sekarang kita sudah tiba ke dugaan perampokan pajak yang nomor 19, teman-teman ya. Sudah seri ke-19. Begitu banyaknya ya dugaan perampokan ini ya. Tetapi ini masih dugaan, teman-teman ya. Masih dugaan dan gua juga terbuka buat yang diduga itu untuk datang ke podcast gua untuk klarifikasi. Silakan. Anda boleh membuat sebuah dugaan, membuat sebuah series yang namanya klarifikasi perampokan pajak. Nah, boleh tuh ya. Ya. Oke. Oke. Ketemu lagi dengan Pak Rinto. Halo Pak Rinto. Ya, semangat Mas Alam. Semangat luar biasa. Sudah 19 seri, teman-teman ya. Pak Rinto adalah satu-satunya di Indonesia seorang wajib pajak yang bersedia membuka datanya untuk kita semua telaah, untuk diperhatikan, untuk dianalisa oleh kita semua. Ya. Seluruh masyarakat di Indonesia, teman-teman ya, bagaimana praktek dugaan perampokan pajak terjadi pada PT-nya beliau dan juga mungkin terjadi pada Anda semua, teman-teman ya. Lu semua nih yang lagi santai-santai nonton video ini ya. Mungkin lu akan terjadi, kalau terjadi, Anda boleh kembali nonton video ini teman-teman ya, supaya lu Ya. tahu apa yang terjadi. Oke Pak, kemarin kita bahas, hari ini mau ngebahas mengenai AAUPB. Apa itu Pak? Bagaimana itu cara AAUPB itu? Pak, saya share screen dulu. Barang apa ini ya? Ya, ini ya, kita ada ke topik 19, yaitu tergugat menolak tunduk atau tidak mengakui asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, ini dalam surat tanggapan tergugat halaman 19, ini bukti P46, ini halaman. Ini bahwa dalam proses pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh tergugat harus mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 07 PJ 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang dilanggar yaitu pasal 3 ayat 2 Per Dirjen 07 tahun 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang disebut Per 3. Nah, ini Mas, bunyinya adalah pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara dan gambar. Jadi dan Mas, bukan atau. Terus pasal 6 ayat 2 Per 7 tahun 2017 yang berbunyi petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas untuk memastikan tata cara pemeriksaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mas. Jadi baik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, PMK tentang tata cara pemeriksaan, PMK tata cara penerbitan, semua harus dilakukan, Mas. Yang kedua, yang ke B, memastikan wajib pajak dapat melaksanakan halnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan pemeriksaan terselenggara sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, Mas. Jadi Perdirjen pun sudah menuliskan bahwa pemeriksaan harus terselenggara sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, Mas. Oke, coba kita lihat Pak, pasal 6 ayat 2. Pasal 6, Yang tadi tuh. Pasal oke 6 ya, ayat 2 yang akan bilang,
Mhm. memastikan tata cara pemeriksaan telah dijalankan sesuai prosedur gitu kan. Ya, betul. Dari yang saya pahami Pak, yang terjadi sebaliknya. Dia memastikan jangan sampai ada bukti bahwa tata cara ini dilanggar. Betul betul, Mas, betul, heeh. Menghilangkan bukti, Mas, ya? Jadi jadi Mhm. tugas dia justru yang pertama adalah memastikan jangan sampai ada bukti bahwa tata cara pemeriksaan itu dilanggar. Buktinya apa? Jangan boleh ada rekaman, tidak boleh ada rekaman. Ya, betul betul, Mas, betul, Mas. Kalau ada rekaman, celaka kita. Heeh heeh. Jangan-jangan itu yang di-briefing mereka ya di kantor pajak itu ya teman-teman ya. Tapi Nah, itu ini masih kan dugaan. tata kelola pemerintahan yang baik, Mas, gitu, Mas. Jadi Oke. itu kan dalam gugatan kami kan banyak menyebutkan pasal tentang undang-undang AP, Mas, administrasi pemerintahan. Itu mereka nggak menanggapi sama sekali, Mas, nggak mau ngomong itu, Mas. Jadi yang DJP fokuskan hanya di PMK tentang penerbitan yang PMK 80 2023 sama tadi, Mas, yang pasal 36, Mas, sama pasal 60 yang tidak bisa batal kalau sudah ada SPAP dan pembahasan akhir. Itu aja, Mas. Yang lainnya udah nggak peduli. Oh, mungkin mungkin menurut dia, AAUPB itu buat pegawai negeri yang lain, kami nggak perlu, gitu kali ya? Oh iya, karena mungkin khusus, Mas, karena kan ini kan adalah Dirjen Pajak adalah tempat untuk mencari pendapatan negara. Jadi mungkin ada khusus, Mas. Mungkin ada perlakuan khusus, mungkin ada undang-undang khusus yang yang kita nggak tahu gitu, Mas. Atau mungkin dia pikir gini, mungkin ya dugaan ya, yang lain kan bukan perampok, kita ini perampok, kita beda dong, jangan samain dong. Mungkin gitu kali ya? Kita Ya. ini perampok Bos, jangan disama-samain yang nyalain. Gitu mungkin ya, masih dugaan, dugaannya teman-teman ya. Kebal kebal hukum, Mas. Iya, mereka Hmm. mah boleh diacak-acak pakai AUPB boleh, kita nggak bisa Bos, kita ini perampok spesialis Bos. Tapi masih Berarti tata dugaan kelola teman-teman. pemerintahan yang buruk, Mas, ya? Yang buruk ya, bisa juga ya. Jadi memastikan pemerintahan terselenggara sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang buruk, gitu aja, Mas. Waduh, luar biasa. Karena Oke deh, kalau baik tapi tidak dilaksanakan, kan gitu, betul, Mas. betul. Jadi buat Pak Wisnu ya, Pak Agus, Pak Farid dan teman-teman semua, Anda ini para pejabat ya, sekarang lagi bulan puasa. Saatnya bermaaf-maafan, saatnya sadar. Kalau lu sadar, coba dia datang ke podcast ini, klarifikasi. Bagaimana sih kejadiannya? Kalau Ya, emang kami yang salah, kasih tahu kami yang salah gitu. ya. Kalau lu yang salah, minta maaf, nggak Kalau ada kalau masalah ya. kami yang salah, Mas, saya minta maaf, nggak ada masalah, Mas. Betul. Kita kan Heeh, manusia, kita ya. kan bukan Tuhan ya, Malah bisa kalau salah kita kan? salah, minta maaf plus bayar denda pajak, Mas. Betul. Iya, nggak Heeh. masalah. Kalau kita Kalau salah, kita kalau salah bayar kalau pajak. mereka kan minta maaf aja di podcast ini selesai, Mas. Selesai, betul. Cukup minta maaf. Kalau nggak minta maaf, kita gugat ke pengadilan lagi. Ini mungkin Jadi, ini Mas, ini mungkin Mas ya, mungkin kenapa kok dalam pemeriksaan pajak ini separah ini Mas ya, dugaannya separah ini kan Mas ya. Itu karena hmm, memang nggak ada sanksi Mas yang saya lihat Mas. Jadi kalau kita sebagai wajib pajak Mas, kita kalau salah, kita nggak terima, kita bisa ngajukan keberatan. Kalau keberatan kita ditolak Mas, denda 30% Mas. Ada pasal seperti itu Mas. Terus kalau oke, kita nggak terima keberatan, kita bisa banding. Tapi kalau banding kalah, Mas, denda lagi 30% Mas. Jadi total 60% Mas dendanya, gitu, Mas Awan. oke, Heeh. Tapi oke, kalau mereka yang salah, Mas, kan nggak ada dendanya, Mas. oke. Menurut saya ini Pak ya, menurut saya ya, kalau suatu hari nanti kita kalah atau Bapak kalah ya, Bapak mesti bayar sekian-sekian uang gitu ya. Ya. Uang itu bisa Bapak jadikan dalil kerugian material Hmm. untuk gugatan ke pengadilan negeri. Oke, PMH Mas ya, PMH. Siap. PMH. Jadi, Ya. PMH kan terjadi tuh, tanda Ya. tangannya salah, itu udah jelas PMH. Oke, ya 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 Tanda ya. tangan tanda tangannya salah, Heeh. namanya kepala kantor, yang tanda tangan Pak Agus, itu kan itu PMH, Ya 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 ya. itu PMH. Dugaan saya, dugaan gua ya, dugaan saya Pak Ya, ya. ya. Itu PMH. Gara-gara PMH itu dilakukan, Hmm. saya mengalami kerugian. Ya mengalami, denda pajak dan sebagainya itu. Betul betul Mas. Nah, itu bisa bisa masuk PN. Oke oke, siap Mas. Nah, jadi nggak usah Malah takut, dapat Pak. banyak Mas, kalau PMH yang saya ketahui Mas, itu bisa semuanya Mas, termasuk biaya lawyer itu masuk semua Mas. Iya, Biaya konsultan bisa masuk semua iya. Mas. Jadi kalau Bapak kalah, nanti yang bayar dia, yang bayar Pak Iya Agus. iya, betul Mas. Nah, jangan khawatir, Pak. Tapi Iya masih iya iya. dugaan, Wah, teman-teman jadi ya. ya ya ini Mas, ya ini berkah berkah puasa Mas. Jadi ada yang bayari Mas ya. Jadi kita kalah Betul. menang tetap menang Mas ya. Iya, kalau menang, kalau kalau kalah dia yang bayarin, kalau menang ya ya udah benar kita kan. Iya, betul. Gitu. Iya. Karena PMH, terjadi PMH ya, ingat ya Pak Agus, Iya. hati-hati. Terjadi PMH. Kalaupun kita kalah, jadiin, kerugian material di PN. Ya.
Tapi masih dugaan ya Pak Agus ya. Tolong Pak Agus bulan puasa Pak, kalau bisa mohon maaf-maafan Pak, di sini aja Pak. Oke, jadi tergugat seorang pejabat pajak ya diduga tidak mau tunduk pada AUPB. Ini sebuah kisah yang sangat miris ya. Bagaimana kami ini wajib pajak harus patuh kepada semua undang-undang, sedangkan mereka hanya mau patuh pada Padahal undang-undang tertentu padahal saja. undang-undang itu kadang kita kan nggak tahu Mas Awan. Tiba-tiba ada Iya, undang-undang yang baru gitu aja Mas. Kita iya. salah gitu aja Mas. Kalau kita nggak tahu undang-undang, kita nggak bisa bilang nggak tahu kan? Iya betul Mas. Sedangkan mereka di surat tanggapannya sama sekali tidak membahas AUPB seolah-olah ini barang hantu. Iya betul Mas. Padahal di gugatan kami AUPB banyak Mas. Undang-undang AP, undang-undang ASN itu kami sebutkan semua Mas. Oke, oke Pak. Nanti kita tunggu Pak di pengadilan bagaimana tanggapan mereka. Saya sih sangat penasaran banget gimana cara dia membalas dalil ini gitu loh. Oke. Apakah dia akan bilang bahwa AUPB itu tidak berpengaruh pada kami? Agak lucu kalau dia ngomong gitu. Ataukah dia mengatakan Kalau di tanggapannya Mas, sampai di tanggapan terakhir itu Mas, nah itu ngomongnya mesti kami sudah merasakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu aja Mas. Nah inilah makanya itu Mas Awan, dalam tata cara pemeriksaan di pengadilan pajak itu mungkin nanti perlu adanya suatu sistem Mas, yang untuk ya, saat e-code ini Mas, e-tax code ini itu lebih memudahkan hakim gitu Mas. Kalau seperti ini kan memang kita ngomong apa, mereka ngomong apa kan nggak ada kelar-kelarnya. betul, betul, betul. Bapak bikin aja sistemnya. Bapak kasih gratis kepada pengadilan pajak. Ya, siap Mas. Kalau kalau Bikin mereka kalau mereka minta saya buatkan gratis Mas untuk negara Mas. bikinin sebuah software sederhana, Pak. Mm-mm. Sebuah software sederhana, pokoknya kiri adalah penggugat, kanan adalah tergugat. Kemudian Ya, kalau diklik akan langsung muncul mm. seperti e-form loh. E-form itu kan Ya. e-formnya pajak Cuma kan kalau cuma kita klik bisa cuma muncul. itu biasanya nggak mau Mas. Apanya? Biasanya dari pihak pemerintahan yang tidak mau menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik itu nggak mau Mas. Itu Nggak kan apa-apa. malah terlalu. Heeh. Kalau pengadilan pajak tidak mau, Bapak kasih gratis buat kita semua. Oke, siap siap Mas, Bisa siap jadi siap. tools untuk kita. Heeh, siap siap Mas. Siap. Nah, gitu Pak, untuk wajib pajak, membantu-bantu Heeh. kita semua. Jadi tools yang sederhana aja Pak, sederhana aja intinya yang seperti ini, tapi bentuknya mungkin sebuah software. Jadi tinggal kalau Jadi dia klik, kalau itu memang sudah ide dari saya Mas Awan. Jadi nanti itu hmm, sebenarnya kan ada nomor satu, ada kronologinya kayak tadi. Terus peraturan hmm, yang dilanggar itu adalah database Mas. Nah ini yang perlu dengan ahli hukum itu Mas. Database apa saja berhubungan dengan pajak gitu loh Mas. oke, Mungkin paling paling yang kita ketahui paling kan PMK tentang tata cara pemeriksaan, Undang-Undang KUP, ya itu yang paling hmm, yang sering kita gunakan Mas, Undang-Undang AP, hmm, yang sudah pernah kita cantumkan di sini itulah Mas yang mungkin bisa langsung diklik Mas. oke, oke. Kalau saya lihat sih Bapak sudah cukup lengkap sih Pak. Heeh. Oke, mantap Pak, mengenai AUPB, nanti kita tunggu ya jawaban mereka di pengadilan. Ya, siap siap Mas Awan. Kita akan tiba pada nomor 20. Apa itu Pak 20 Ya, Pak? ini nomor 20 adalah dugaan perampokan pajak yang ke-20 adalah tergugat menerbitkan SPHP secara cacat kewenangan, Mas. Oke, nanti kita bahas. Oke, Ya, thank siap, you Pak siap Linto. Mas. Jumpa lagi Siap, ke Mas video Awan. yang 20. Oke.